Hai, kita berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah penyakit yang disebut dengan asam urat. Agenda kali ini adalah kita membahas tentang apa sih artinya asam urat dan apa fungsi dari asam urat, serta apa yang menyebabkan kita bisa terkena asam urat dan bagaimana gejalanya, serta bagaimana solusi sehat bersama Nutrilite untuk mengatasi asam urat. Pertama-tama kita bahas dulu pengertian asam urat, yaitu asam urat merupakan hasil metabolisme normal dari pencernaan protein atau dari penguraian senyawa purin yang seharusnya akan dibuang melalui ginjal, feses, ataupun keringat. Namun, jika fungsi ginjal tidak bekerja maksimal, akan terjadi kelebihan asam urat. Itu makanya disebut dengan penyakit asam urat. Fungsi dari asam urat adalah sebagai zat antioksidan dalam tubuh untuk melindungi lapisan pembuluh darah saat tidak berlebihan. Asam urat merupakan hasil dari proses metabolisme tubuh kita. Penyakit asam urat atau GORD adalah salah satu jenis radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kondisi ini dapat terjadi pada sendi manapun, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan paling sering terjadi di jempol kaki. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah akan dikeluarkan melalui urin. Akan tetapi, pada kondisi tertentu, asam urat dapat menumpuk akibat tubuh menghasilkan asam urat dalam jumlah yang berlebihan atau mengalami gangguan dalam membuang kelebihan asam urat. Kadar asam urat dalam darah yang berlebihan akan menyebabkan pembentukan kristal di sendi. Kristal inilah yang akan memicu peradangan, sehingga penderita akan mengalami gejala nyeri dan bengkak pada sendi. Selain di sendi, kristal asam urat juga bisa terbentuk di ginjal dan saluran kemih. Kondisi tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal atau menyebabkan batu ginjal atau batu saluran kemih. Penumpukan asam urat di dalam sendi adalah penyebab penyakit asam urat. Asam urat sejatinya merupakan limbah yang terbentuk dari penguraian zat urin yang ada di dalam sel-sel tubuh. Sebagian besar asam urat dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin dan sebagian kecil lainnya dibuang melalui saluran pencernaan dalam bentuk tinja. Jika asam urat yang dibuang dari tubuh jauh lebih sedikit dari jumlah yang diproduksi, maka asam urat akan menumpuk dan membentuk kristal-kristal tajam yang berukuran mikro yang bermuara di dalam sendi atau di sekeliling jaringan sendi. Ketika kristal-kristal tajam tersebut masuk ke ruang persendian dan mengganggu lapisan lunak sendi, maka terjadilah peradangan terasa sangat sakit. Bisa terjadi di tulang belakang, tulang panggul, lutut, kaki, kemudian tangan, ataupun di jari-jari tangan kaki. Ada beberapa faktor yang bisa memicu naiknya kadar asam urat dalam tubuh, dalam darah. Salah satunya adalah dari makanan. Jadi ada 12 pantangan makanan yang menyebabkan asam urat. Yang pertama, semua daging organ atau jeroan, termasuk hati, jantung, ginjal, limpa, paru-paru, dan otak sapi maupun hewan ternak lainnya. Yang kedua, daging merah seperti daging kambing, daging sapi. Yang ketiga, daging bebek ataupun daging angsa. Yang keempat, ikan seperti ikan haring, ikan trot, makarel, tuna, sarden, teri, adab, dan banyak-banyak lagi. Yang kelima, makanan laut lainnya seperti kerang, kepiting, udang, dan telur ikan. Yang keenam, minuman manis, terutama jus buah yang ditambah dengan gula, soda manis. Yang ketujuh, semua makanan dan minuman yang mengandung alkohol seperti arak, bir, whisky, anggur tua. Yang kedelapan, gula tambahan seperti madu, nektar, sirup jagung, fruktosa tinggi. Yang kesembilan, makanan yang mengandung ragi. Yang kesepuluh, makanan sumber karbohidrat olahan seperti roti putih, kue, dan biskuit harus dihindari. Meskipun tidak tinggi purinnya ataupun fruktosa, makanan ini rendah nutrisi dan dapat meningkatkan kadar asam urat. Yang ke-11, sayur-sayuran tertentu seperti bayam, kembang kol, brokoli, asparagus, jamur, buncis, kangkung, daun singkong, dan daun pepaya. Yang ke-12, buah-buahan tertentu seperti nenas, nangka, dan durian. Perlu dicatat, sayur dan buah tersebut itu boleh dikonsumsi bila tidak berlebihan. Maka asam urat juga tidak mengganggu kita. Selain makanan, kita juga beresiko terkena asam urat jika mengkonsumsi minuman manis. Telah kita sebutkan yang tadi. Yang ketiga,
Resiko terkena penyakit asam urat juga tinggi bagi orang-orang yang sedang menjalani pengobatan menggunakan obat tertentu, misalnya yang sedang kemoterapi. Yang keempat, bisa karena ada komplikasi dari berbagai penyakit seperti orang yang menderita penyakit ginjal kronis, penderita diabetes, hipertensi, obesitas, kolesterol tinggi, osteoartritis, kemudian sindrom metabolisme. Itu juga adalah beberapa faktor yang memicu terjadinya asam urat. Selain itu, asam urat juga merupakan kelompok dari penyakit keturunan atau dengan penyakit genetik. Ini hanya sekitar 20%. Tidak ada yang bisa dipastikan. Kemudian kalau untuk pria itu lebih cenderung usia 30 tahun ke atas lebih mudah terkena asam urat, sedangkan perempuan lebih sedikit. Tetapi setelah perempuan mengalami menopause, kadar asam urat dapat meningkat dan mulai merasakan gejala-gejala penyakit asam urat. Penyakit asam urat umumnya ditandai dengan munculnya rasa nyeri yang terjadi secara tiba-tiba dan bertahan selama beberapa waktu. Sendi yang nyeri juga kerap mengalami kemerahan, bengkak, dan terasa panas. Gejala-gejala tersebut biasanya hanya terjadi pada satu sendi, tetapi juga bisa terjadi pada beberapa sendi di saat yang bersamaan dan beberapa hari. Kelebihan asam urat inilah yang menyebabkan munculnya gejala lain seperti persendian yang linu. Asam urat yang tinggi dapat menyebabkan peradangan yang akan membentuk kristal asam urat dan menumpuk pada persendian. Pada keadaan inilah seseorang mengalami peradangan sendi akibat kristal asam urat yang tersebut. Oke, jadi kalau kita sudah terkena asam urat, biasanya pada tubuh kita bagian-bagian tertentu akan terasa panas, kemudian merah dan bengkak. Solusinya adalah kita harus mencegah asam urat ini tidak terlalu banyak dalam tubuh kita dan bisa dicerna dengan baik. Maka kita perlu konsumsi suplemen dari Nutrilite vitamin B kompleks double layer. Disebut double layer karena mempunyai dua lapisan, yaitu lapisan pertama lapisan hijau tua, kandungannya B12 dan B2. Sedangkan lapisan kedua hijau muda, yaitu ada kandungan B1, B3, B5, B6, B7, B9. Dua layer ini disebut dengan double layer, dan lapisan hijau tua akan dilepas secara cepat untuk penyerapan dan manfaat yang lebih cepat, sedangkan lapisan yang lebih muda akan dilepas perlahan untuk menjaga energi bertahan lebih lama hingga 8 jam. Ini disebut dengan teknologi instant and extended release, ya, dengan cepat dan dilepas secara perlahan selama 8 jam. Vitamin B esensial ini tidak diproduksi alami oleh tubuh, sehingga kita perlu tambahan dari suplemen. Maka kita memilih Nutrilite B Complex Double Layer. Dan yang terpenting, Nutrilite B Complex Double Layer ini dikemas dengan spirulina, yaitu dari mikroalga hijau dan alga biru. Kemudian kaya nutrisi alami, termasuk ada vitamin B-nya, dan ditanam di pertanian air tersertifikasi Nutrisert. Dan kalau kita mengkonsumsi B kompleks secara rutin, maka tubuh kita tidak akan mudah lelah. Metabolisme yang optimal menjaga energi bertahan sepanjang hari sehingga tidak mudah lelah. Jadi kalau untuk kita menjaga stabilitas kita supaya tidak mudah lelah, 1 butir cukup per harinya. Dan yang kedua adalah produk yang sangat berhubungan dengan persendian yang disebut dengan Nutrilite Glucosamine with Boswellia. Glucosamine dari Nutrilite ini adalah kandungan dari hidroklorida atau glukosamin HCl dari kulit udang atau cangkang kepiting. Kemudian ditambahkan lagi dengan Boswellia serta ekstrak acelora dan citrus. Mengapa ditambah dengan acelora atau citrus? Karena untuk menjaga kualitas dari kulit udang ini tidak mudah terkontaminasi. Dan juga acelora serta citrus berfungsi sebagai antioksidan. Nutrilite Glucosamine with Boswellia adalah berperan untuk membantu memelihara kesehatan persendian. Glukosamin merupakan komponen penting dalam penyusun tulang rawan yang dapat mendukung mencegah osteoartritis. Kemudian seiring bertambahnya usia, gerakan sendi menjadi lebih kaku dan kurang fleksibel karena jumlah cairan pelumas dalam sendi berkurang dan tulang rawan menjadi lebih tipis. Maka kita perlu tambahan Nutrilite Glucosamine with Boswellia. Kemudian terakhir adalah Nutrilite Salmon Omega 3 Complex yang terbuat dari kandungan ikan salmon, makarel, anchovy, dan ikan tuna. Satu soft gel ini adalah setara dengan 1 potong ikan salmon. Ikan makarel, anchovy, dan tuna itu adalah dipanen dari arus Humboldt di Peru yang memberikan konsentrasi tinggi EPA dan DHA.
Satu soft gel ini mengandung 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Kemudian salmon dipanen dari perikanan Norwegia, dipeternakan ikan yang terjaga kealamiannya. Dan yang teruniknya dari salmon omega 3 kompleks ini adalah mengandung vitamin E alami yang berfungsi untuk menjaga kualitas omega 3 ini tetap murni dan tidak mudah teroksidasi. Demikianlah sharing info kesehatan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.